Dan saat ini sudah bergabung dengan CNN Indonesia Prime News warga negara Indonesia di Hamburg, Jerman, Jessica Klarin dan juga Anthony Fernando. Selamat malam dari Indonesia, Jessica dan Anthony. Ya, selamat malam. Terima kasih atas waktunya bergabung di CNN Indonesia. Seperti apa kondisinya sekarang? Kalian berdua dulu deh, kalian berdua bagaimana kondisinya? Oke. Kalau kondisi di Hamburg saat ini, aktivitas sudah mulai ada ya, jalan-jalan, mobil-mobil juga sudah mulai pada keluar, maksudnya di mana orang-orang sudah mulai beraktivitas dan juga tadi saya ke supermarket dan banyak orang yang keluar lalu-lalang dan menggunakan masker begitu. Tapi memang tidak ada pembatasan dilakukan oleh pemerintah Jerman atau bagaimana? Enggak, jadi memang kalau untuk lockdown itu nggak ada, tapi maksimal itu kalau di luar itu boleh ngumpul-ngumpul cuma 2 orang yang nggak tinggal satu rumah. Tapi kalau tinggal satu rumah kayak misalnya keluarga, terus punya anak misalnya 2, terus kumpul di luar jadi totalnya 4 itu nggak apa-apa, asal mereka satu rumah tangga gitu. Sampai hari ini berapa banyak data yang positif sih dan seberapa concern sebenarnya mungkin dari pemberitaan di media massa di sana seperti apa? Jadi kalau positifnya sendiri, kalau di Hamburg sendiri itu sekitar 2.000 yang positif. Wow. Tapi kalau di seluruh Jerman itu 66.400. Ya, itu yang ya. Yang menariknya di Jerman kan akhirnya memilih metode seperti Korea Selatan ya, kalau tidak salah saya baca di beberapa artikel. Ada rapid test, seminggu ada 300 sampai 500 ribu rapid test. Kemudian bahkan Kanselir Jerman sudah minta jangan per minggu, tapi sehari kalau bisa 200 ribu tes. Itu siapa saja yang mengikuti tes ini? Apakah Jessica dan Anthony juga pernah sudah dites? Sebenarnya kalau kita belum, karena yang disarankan untuk dites itu yang memiliki gejala-gejala yang sudah menunjukkan kalau dia kena corona atau memang pernah ada kontak sama orang yang terkena coronanya sendiri gitu. Gitu. Di sana bagaimana sih orang-orang berjaga-jaga atau merespon corona? Panik, parno, ketakutan, atau conscious, logis atau gimana? Bisa nggak share ke kami? Jadi supaya bisa berbagi dengan yang di Indonesia. Oke, baik. Beberapa minggu kemarin, contohnya 2 minggu lalu, waktu saya ke supermarket untuk membeli kebutuhan makanan dan tisu, contohnya di rak supermarket itu tisu pada habis dan tidak ada sama sekali, jadi saya tidak bisa menemukan tisu sama sekali contohnya. Jadi orang-orang merasa wah, ketika saya misalnya negara akan lockdown, saya butuh banyak supply untuk bertahan hidup. Jadi mereka berbondong-bondong membeli tisu misalnya sebanyak-banyaknya dan membeli bahan-bahan makanan supaya mereka tidak kekurangan saat benar-benar terjadi lockdown nanti. Artinya sebenarnya di pemberitaan juga dikasih tahu kalau misalnya sebenarnya supermarket nggak bakal ditutup, jadi kita tetap bisa beli bahan-bahan pokok, cuman memang mereka ketakutan aja gitu. Artinya panik juga sempat ada ya? Iya. Sekarang ini ketika tadi Anthony bilang orang-orang sudah mulai beraktivitas, mobil sudah ada yang keluar, semuanya sudah kembali normal, kantor-kantor, sekolah, atau bagaimana? Itu mereka yang keluar memang sedang ada keperluan atau nekat aja, atau belum kembali normal sepenuhnya, hanya baru akses ke beberapa tempat saja yang dibuka atau gimana? Kalau menurut saya mereka yang keluar itu adalah orang-orang yang sedang membutuhkan sesuatu, jadi mereka memutuskan untuk keluar rumah. Karena di sini seperti contohnya sekolah-sekolah dan universitas itu sekarang sedang ditutup sampai 20 April dan universitas menjalankan kuliah online seperti layaknya di negara-negara lain gitu. Dan seperti contohnya di beberapa titik tertentu di taman bermain diberikan pembatas di mana anak-anak tidak bisa memasuki tempat bermain tersebut untuk sementara waktu. Iya, terus kalau untuk para pekerja kayak yang menjual misalnya pakaian atau pokoknya bukan berhubungan dengan apotek dan kebutuhan hidup sehari-hari, itu memang tidak bekerja dan disarankan untuk home office jadinya gitu. Jadi yang pergi kerja benar-benar kerja itu memang yang kerja di rumah sakit atau dokter, suster, yang kerja di supermarket atau apotek misalnya. Oke.
Oke, yang kerja benar-benar mereka yang terlibat secara atau mereka yang berada di garis depan untuk penanganan COVID-19 ini ya. Ya, Sebenarnya bagaimana sih pemerintah Jerman memberi arahan kepada penduduk mereka? Metodenya apa aja? Apakah media sosial, SMS blast, dan sedetil apa? Kalau misalnya di Singapura kan kita tahu, bahkan kita bisa tahu nih si A dapat virus corona di mana dan itu disampaikan kepada warganya. Di Jerman sedetil itu atau tidak? Atau seterbuka apa informasinya? di Jerman sebenarnya pemerintah melakukan dengan cara media, jadi menyebarkan informasi dengan cara media. Seperti contohnya, seperti yang tadi Jessica sudah bilang, di mana warga Jerman itu disarankan untuk tidak keluar rumah, atau kalau mereka perlu keluar rumah, tidak lebih dari 2 orang. Terus ya itu diberitakannya memang dari ya berita media-media, terus kayak misalnya di Instagram itu juga memang mereka punya Instagram sendiri, terus mereka nge-upload tiap hari ada berita terbaru apa aja yang terkait dengan virus itu. Gitu. Di sana pemberitaan ada yang berita-berita yang menyebar di medsos gitu, ada yang hoax nggak sih? Sejauh ini Enggak sih. walaupun memang pernah ada berita kayak hoax, kayak misalnya supermarket bakal ditutup gitu kan, terus kayak ada yang nyebar-nyebarin lewat WhatsApp, tapi udah tuh berita langsung, jadi kayak yang berita official langsung ngirim itu berita-berita hoax, jadi mereka bikin listing kayak ini berita hoax itu yang mana aja gitu mereka bilang. Jadi kayak misalnya supermarket bakal tutup, terus mereka tulis di bawahnya kayak enggak, itu nggak bakal ditutup, itu tetap bakal buka gitu. Jadi hoax tetap ada sih, cuman sama berita official dibenarkan. Kalau nggak salah juga ada rencana untuk pelacakan ponsel ya jadi dari pasien positif COVID, kemudian langsung dilacak ponselnya, dia kontak kepada siapa saja, kontak dekat kepada siapa saja, itu masih terjadi keramaian soal ini atau gimana publik Jerman soal ini? Kalau bisa dibilang sih buat Jerman agak sulit ya buat pelacakan, karena mereka itu sangat menjaga privasi sendiri gitu. Mereka merasa kalau misalnya pemerintahan bisa memasuki data yang ada di handphone, itu mereka merasa privasi mereka terlanggar gitu. Jadi memang agak sulit untuk menjalankannya. Cuma memang ada satu institusi kesehatan di sini, mereka kayak bekerja sama institusi media untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang dikatakan oke, kita bisa nge-follow orang-orang, cuman data pribadi itu nggak bakal kelihatan gitu. Cuman memang masih dalam pengembangan sih. Jadi data tetap anonim. Oke. Jadi paling tidak sekolah kemudian beberapa universitas sudah mengatakan akan melakukan kuliah online sampai 20 April, itu bisa juga diperpanjang ya, mungkin melihat kondisi nanti gitu ya. Oke, Jessica, Anthony, terima kasih banyak malam hari ini sudah berbincang di CNN Indonesia. Jaga kesehatan teman-teman semua ya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat malam dari Indonesia.